Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman, adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah. Kembali lagi dengan Kak Madi pagi ini. Kak Madi kembali dengan layanan storytelling perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dongeng Ceria Nusantara. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, semangat belajarnya, kuat membacanya. Ya teman-teman, siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Siapa anak kuat angkat tangan? Saya. Ya. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Ya, Kak Madi hari ini, pagi ini punya cerita yang menarik buat teman-teman hebat yang ada di rumah ya. Tentunya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya Kak Madi. Langsung saja ya. Ceritanya adalah kucing membalas budi. Nah, pernahkah teman-teman mendapatkan kucing atau hewan lainnya, lalu kita rawat karena dia sakit? Nah, cerita ini kurang lebih seperti itu. Di suatu desa, di situ orang-orang melakukan pekerjaannya sehari-hari dengan melakukan menanam tanaman dan pergi ke sawah. Pak Yono salah satunya adalah salah satu penduduk desa itu. Di pagi itu dia berangkat pergi ke sawahnya. Pergi sembari membawa cangkul. Pak Yono hidup sederhana bersama istrinya. Ada yang tahu nama istrinya? Istrinya ya Pak Yono. Karena istri Pak Yono. Ya, istri Pak Yono, mereka pun hidup berladang, di mana ladang itu bila panen mereka akan menjual separuh dari hasil panennya. Sementara sisanya untuk dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mereka pun hidup sangat bahagia sekali teman-teman. Di perjalanan setelah melakukan aktivitas di sawah, Pak Yono pun bersama istri. Istriku, kelihatannya hari sudah siang. Baiklah, kita akan pulang saja. Baiklah, suamiku. Sementara istri Pak Yono pun mengemasi semua barang yang ada di sawah. Mereka pun kembali pulang. Di tengah jalan ada suara mengeong-ngeong, suara seperti suara kucing. Oh, meow, meow. Suara gaungan kucing yang sedang kesakitan. Pak Yono pun mencari. Istriku, di mana suara itu? Kau dengarkah itu? Iya, suamiku, aku mendengar suara kucing yang lagi kesakitan. Tapi dia di mana? Baiklah, kita cari saja. Mana tahu ada di dekat kita. Pak Yono dan istrinya
terus mencari di mana suara itu. Ternyata ada di semak-semak rerumputan di tepi jalan. Yah, Pak Yono pun mendekati suara itu. Ternyata ada seekor kucing lagi kesakitan. Pak Yono pun menatap bersama istrinya. Kasihan suamiku, dia sedang terluka. Bagaimana kita membantu dan membawanya pulang saja? Oh iya istriku, mari kita bawa pulang saja kucing ini, kasihan. Dia membutuhkan bantuan kelihatannya. Mari kita rawat sampai sembuh. Nah adik-adik, ternyata Pak Yono dan istrinya berniat membawa kucing yang berwarna hitam ini untuk merawat karena sedang terluka. Siapa adik-adik yang cinta kepada hewan, cinta kepada binatang? Ya tentunya semuanya. Dan Pak Yono hari ini memberi kasih sayang kepada hewan yang lagi kesakitan di jalan. Akhirnya mereka pun berdua membawa kucing tersebut karena sedang kesakitan terluka. Hingga akhirnya mereka pun merawat kucing ini hari demi hari, memberi makan. Istrinya pun, istri Pak Yono memberi nama kucing ini karena bulunya hitam. Mereka pun memberi nama Blacky. Nah, sementara Blacky makin hari makin membaik. Makin baik, makin baik. Mereka pun meliharanya penuh kasih sayang. Akhirnya penduduk yang ada di desa itu termasuk Pak Yono. Panen hampir tiba. Semua petani yang ada di desa itu segera menjaga sawah-sawah mereka. Karena sawah-sawah pada saat itu harus dijaga. Karena banyak hama termasuk tikus yang selalu memakani tanaman mereka yang hampir matang, hampir dipanen. Berbondong-bondong warga desa pergi ke sawahnya untuk memasang perangkap hama di sawahnya masing-masing. Tak terkecuali dengan Pak Yono juga. Karena mereka mengharapkan hasil tanamannya bisa dipanen dengan maksimal untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Pak Yono akhirnya ikut memasang jebakan. Esok harinya, ya ternyata para petani di desa itu mendapatkan banyak hama di jebakan mereka, yaitu tikus yang selalu memakani sawah-sawah mereka, tanaman mereka. Ternyata Pak Yono tidak ada satupun hama perangkap yang diletakkan di sawahnya. Pak Yono pun kebingungan. Hah, ada apa ini? Kenapa perangkap yang aku letakkan di kebunku, di sawahku, tidak ada satu ekor pun tikus? Sementara teman-teman yang lain, petani yang lain mendapatkan hamanya. Aku semakin khawatir. Adik-adik, teman-teman, aku takut tidak bisa memanen tanamanku. Aku tidak bisa menangkap tikus-tikus ini. Aku semakin penasaran. Baiklah, nanti malam aku akan pergi kembali di tanaman ini, di kebun ini, memastikan ada apa sebenarnya.
Pak Yono pun kembali pulang ke rumah. Dia menceritakan kepada istrinya dan berniat akan pergi kembali malam hari. Akhirnya malam pun tiba. Berangkatlah Pak Yono dari rumah berbekal penerangan, yaitu menggunakan senter. Setibanya di sawahnya, dia menyenteri ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ada suara. Suara apa itu? Suara kucing. Dan di semak-semak rumput itu, setelah Pak Yono mengarahkan senternya, ya ternyata itu adalah Blacky. Blacky yang sedang membawa tikus besar. Pak Yono pun tersenyum. Hah, ternyata engkau Blacky. Ternyata engkau yang selama ini mengusir dan menangkap para hama-hama di kebunku ini. Ternyata selama ini Blacky menjaga sawah Pak Yono. Selalu menangkap hama-hama di kebun, di sawah Pak Yono. Pak Yono pun langsung menjemput dan mengambil Blacky dan langsung mengelus-ngelus seperti biasa dengan penuh kasih sayang. Blacky-nya pun menggeleng-gelengkan kepala. Nah, adik-adik, ternyata si Blacky yang tadinya dirawat oleh Pak Yono, diam-diam dia sudah membalas budi tuannya dengan caranya sendiri. Nah, sayangi selalu hewan-hewan yang ada di dekat kita. Mana tahu hewan ini membalas kasih sayang juga untuk kita, teman-teman, adik-adik. Balaslah kebaikan agar menjalin persaudaraan lebih indah. Sampai di situ dulu cerita dongeng Kak Madi hari ini. Sampai jumpa di dongeng ceria Nusantara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.